tidak usah di tingkat viral yang skemanya bisa negara ya. Nanti malah over likuiditas atau over charity ya. Di situ semua gitu karena yang viral aja ya. Ini di sekitar RT itu saja sih. bergerak rampung. Iya. Ya Mas Doni, jadi persoalannya adakah kita memang memiliki sebuah modal-modal sosial yang kemudian berlangsung sebagai tradisi gitu. Yang pertama ini ada Mas Utomo di Sragen menulis di WA begini, Mas Pri, saya punya teman, baru kenal. Menurut saya orangnya tuh terlalu kepo gitu, mau tahu urusan orang. Itu kesan pertama saya, kan baru kenal tadi ceritanya. Saya males, tapi ada juga pemikiran mungkin ada background dia seperti itu. Bagus juga. Nah, Kang Pri, bagaimana biar bisa punya rasa besar hati untuk menerima kekurangan orang lain? Dari siapa Mas Doni? Mas Utomo Sragen. Mas Utomo, Mas Doni agak geser sedikit biar kita sama-sama ganteng di sini. Mas Utomo, ya, kita itu adalah sahabat kita. Kita adalah sahabat kita. Sahabat-sahabat kita itu cermin siapa kita. Kalau kita mendapat sahabat yang nyebelin kita, jangan-jangan kita mengundang gelombang yang sama karena kita memiliki frekuensi-frekuensi yang radiusnya masih dimainkan di frekuensi itu. Gitu kah? Lain namanya kan ya aku ngawur, mau percaya ya syukur, tidak ya syukur. Tapi begini, tidak mungkin Pak Karno bersahabat dengan XYZ. Ya, kalau beliau bukan Pak Karno. Siap, betul. Tidak mungkin Pri GS ketemu Doni. Kalau Pri GS tidak XYZ. Nah, di dalam konteks itu, ini bukan saya sedang menjustified bahwa gelombang Mas Utomo ini rendah atau tinggi. Saya hanya sedang menjelaskan kesejajaran gelombang itu. Ya. Tidak mungkin orang itu tertarik mendatangi Anda kalau tidak satu frekuensi di tingkat ukuran-ukuran tertentu. Perkara frekuensi itu kadang-kadang ada kresek-kreseknya. Itu jangan dilihat kresek-kreseknya dulu. Tapi bahwa kita sudah satu frekuensi dengan orang itu untuk ukuran-ukuran yang lebih produktif, untuk urusan-urusan yang lebih produktif. Mungkin kita mungkin nggak seneng sama keponya itu, tapi jangan salah, mungkin dia cocok untuk berpartner bisnis. Tapi intinya itu satu frekuensi. Kenapa orang mendekati kita? Kalau enggak, sebentar saya potong. Itu kan tadi kan statement awal kita adalah sahabat kita, itu udah sahabatan toh. Kalau ini baru kenal gitu? Loh, untuk dekat saja, itu sebenarnya sudah ada panggilan frekuensi. Ya. Misalnya kalau kita scanning gelombang-gelombang itu kan pasti ini nyaut. Tapi ada yang jelas banget, ada yang kemersek-kemersek. Tapi bahwa yang noise pun itu sudah ke detect, itu sebetulnya sudah memiliki kedekatan. Aku pikir karena aku membawa ke diriku juga gitu. Makanya itu hati-hati, sahabat kita itu cerminan gelombang kita. Enggak gini, aku pakai bahasa lebih lugas ya ke kasusnya Mas Utomo ya. Jadi kalau misalnya Mas Pri nggak mungkin ngomong begitu. Saya menggarisbawahi atau mengkonfirmasi. Kalau ada temen baru kenal, ya kan, orangnya kepo, terlalu mau tahu, itu kan menurutnya Mas Utomo ya. Maksudnya berarti Mas Utomo ada juga seperti itu karena nyambung itu tadi. Tidak selalu harus begitu. Misalnya kita mencintai siapa, kita kan memang mencintai dari dia karena aspek-aspek yang kita cinta itu ada di dia. Tapi kan tidak seluruh yang ada di dia itu seluruhnya kita cintai. Nah aspek-aspek yang ada itu yang frekuensi nyambung tadi itu. Maka penjelasan gampangnya, sabarlah kepada kekurangan-kekurangan sahabat-sahabat Anda itu, baik yang sudah dikenal lama maupun yang baru dikenal. Karena kalau baru dikenal saja kita sudah ribut kepada kekurangannya, ya kapan kita tambah teman? Ya. Siap. Itu pelajaran
persahabatan yang berbasis dari panggilan gelombang itu. Karena jangan kita egois, setiap ada sahabat lalu kita hanya pengen senengnya saja dari sahabat itu, ketemu langsung traktir kita, pinjemin uang kita, langsung merenovasi rumah kita, ya lebaynya begitu. Ya semua orang sukses bersahabat kalau begitu. Nggak ada ujiannya toh Mas Doni. Ada begitu. Ujian dalam persahabatan ya. Jadi bagaimana biar punya rasa besar hati untuk menerima kekurangan orang lain, ya sabar tadi ya. Ya emang gitu. Ya ini putriku yang ngikut merekam kegiatan bapaknya ini. Itu pun anak-anak kita. Saya juga bapaknya. Tidak setiap perilaku bapaknya itu dia sukai loh. Atau sebaliknya, perilaku anak kita sukai. Iya. Tapi maksud dengan itu lalu kita tidak mencintai anak-anak kita, lalu anak-anak tidak mencintai orang tuanya. Akhirnya ketemu rasa maaf itu. Sama, ke sahabat juga sama ya? Sama toh. Setidaknya kalau tidak maaf, maklum. Itu yang membuat kita nanti bisa ini ya, menjalin banyak persahabatan gitu ya. Ya ini misalnya aku di Idola ini kan sudah sekian lama. Kalau di warung Gal ini kan suguhan rotinya kan itu saja. Maklum ya. Tetapi kalau pikiran kita terbalik, tidak semua yang siaran di sini disuguhin roti kayak aku. Berarti ini untuk bisa besar hati ya cari alasan nih ya untuk bisa itu gitu ya. Sebetulnya itu bukan alasan Mas. Itu mengunggah fakta objektif lagi. Objektifnya kan aku disuguhi. Kenapa yang objektif disubjektifikasikan kan? Oke, baik. Mas Utomo, makasih ya. Ada ini ya insight ya. Berikutnya Pak Ibra di Balikpapan. Di Balikpapan tuh ada anak-anak yang jadi yatim piatu pada saat hampir bersamaan karena ayah ibunya meninggal pada waktu hampir bersamaan. Kisahnya viral. Mungkin ada yang mau jadi orang tua asuh. Saya berniat tapi saya dalam bentuk biaya pendidikan aja. Wow. Ini kalau filantropi sosial itu berlangsung, tidak usah di tingkat viral yang skemanya bisa negara ya. Nanti malah over likuiditas atau over charity ya. Di situ semua gitu karena yang viral aja ya. Ini di sekitar RT itu saja bergerak rampung. Ya Mas Doni. Jadi persoalannya adakah kita memang memiliki sebuah kesadaran yang atau begini, memiliki sebuah modal-modal sosial yang kemudian berlangsung sebagai tradisi gitu. Saya pernah memiliki sebuah pengalaman kecil di dalam konteks domestik kami. Ketika saya masih rumah tangga baru, anak-anak Suha ini dan Gibran, anak-anak saya itu masih relatif kecil. Itu hanya untuk menjelaskan bahwa saya waktu itu masih miskin gitu kan. Ya. Masih sibuk dengan urusan-urusan saya sendiri. Ada saudara yang sangat darurat. Baik ekonomi maupun psikis ya, karena ada persoalan di tingkat mereka. Itu kita bantunya tidak di dalam bantuan charity teknis. Langsung keluarga itu sekeluarga itu kita take over. Menjadi keluarga kita. Dibawa ke rumah. Ya, kebetulan mereka sudah berumah hanya dekat. Cuma semua anggaran keluarga. Itu tiba-tiba ya sudah jadi satu dengan keluarga kami saja. Makan, sekolah, SPP, ya semuanya seperti kalau kita dengan anak kita itu kan ya tiba-tiba nggak ada urusan ribet. Oh ini lu ini gue kan nggak ada Mas Doni. Itu saja waktu itu gara-gara aku nekat tidak ngitung gajiku berapa, penghasilanku berapa. Dan dulu aku belum pembicara publik loh. Ya jadi juri-juri kecil-kecilan lomba karaoke dangdut itu aku jalanin hanya untuk nambal kebutuhan gaji wartawan yang belum seberapa itu ya. Itu aja aku kuat loh. Dan keluarga ini sekarang mandiri Mas Doni. Alhamdulillah. Itu kan hanya di tingkat kita saudara dengan saudara, nggak usah RT, nggak usah RW. Jadi kalau satu RW misalnya, kok masih ada orang miskin itu kita semuanya salah loh sebetulnya.
Ya. Oke. Begitu. Pak, ya. Pak Ibra, ini menarik loh Anda sampaikan. Saya dengar juga kisah itu, tapi yang tadi dibilang Mas Pri itu kayak mengingatkan bahwa nggak usah nunggu viral gitu ya. Di tingkat kita yang paling kecil pun itu selesai masalah kemiskinan ya. Kalau misalnya ada mentalitas itu filantropi sosial ya. Kita keluarga menengah, nggak usah kaya, ya menengah atau bawah yang menginjak menengah, itu melakukan take over satu keluarga yang betul-betul sangat membutuhkan, tidak harus di rumah. Ya pokoknya dia rumahnya di mana. Cuman ia seolah-olah kita perlakukan sebagai keluarga kita. Itu selesai. Fisik non fisik ya, fisik non fisiknya. Karena katakanlah kita 250 juta. Aduh. Yang miskin berapa sih? Iya. Itu 20 juta yang miskin saja sudah angka kemiskinan dianggap tinggi loh itu. Iya betul. Di cover model begitu udah selesai ya. Padahal orang-orang yang super kaya. Waduh. Itu kadang-kadang rumah kok segede itu. Itu untuk keluarganya sendiri saja. Sampai ada kamar yang sudah 7 tahun nggak pernah dimasuki loh. Karena saking luasnya ya. Itu saja baru satu rumah. Belum rumahnya di mana-mana. Itu pun maksudnya kalaupun seperti itu kaya raya nggak apa-apa, tapi berbagi nggak apa toh. Loh, mereka masih sudah berbagi ya, kita tidak juga. Tapi kalau skema ini misalnya untuk menjelaskan bahwa apalagi mereka itu kuat men-take over berapa ratus keluarga. Tapi dengan kejadian di kita yang masih banyak orang miskin, berarti kan tidak terjadi tuh mekanisme itu, skema itu. Iya, karena keserempakan tradisi ini sebagai modal sosial. Kerempakan modal sosial di jurusan ini belum menjadi tradisi begitu. Iya, benar. Nah, begitu saudaraku ya. Karena kan Bill Gates itu kan super duper kaya dong, tapi dia kan charity-nya juga super duper toh. Iya. Nah, itulah yang sebetulnya sudah mengurangi angka kemiskinan di dunia. Iya benar. Tapi nyatanya kan belum cukup angka kemiskinan belum banyak itu. Orang semacam Bill Gates. Bukan belum banyak Mas Doni. Tetapi sebetulnya ini belum menjadi sebuah tradisi bersama. Seolah-olah yang layak bercariti begitu itu yang kaya-kaya. Oh iya, nggak harus nunggu jadi Bill Gates atau bisa berbagi. Itulah. Karena kalau angkanya hanya 20 juta, berarti 20 juta kelas menengah turun tangan saja, nggak usah yang kaya raya. Itu dia. Itu kan bisa jadi program nasional ya. Maksudnya dalam prolegnas bikin undang-undang gitu bisa nggak? Ya, saya kira nanti campur tangan negara di sektor hukum positif menjadi terlalu keras ya. Karena itu sebenarnya opsi moral saja. Ya. Tradisi itu pilihan moral. Bukan karena masyarakat warga desa tahun ini harus menjadi keputusan negara untuk melakukan bersih desa ya kan. Kalau tidak nanti dihukum. Waduh, baik. Nah, makanya penting banget seruan-seruan moral disampaikan dan inilah mulianya warung gaul. Karena penyiarnya mulia.